Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai persamaan trigonometri. Ini adalah materi matematika peminatan kelas 11. Jadi persamaan trigonometri yaitu persamaan yang mengandung fungsi-fungsi trigonometri dari sudut-sudut yang tidak diketahui. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu persamaan identik atau identitas. Nah, persamaan ini dipenuhi oleh semua nilai dari sudut-sudut yang tidak diketahui, di mana fungsi-fungsi tersebut terdefinisi. Sedangkan yang kedua yaitu persamaan bersyarat atau persamaan. Nah, ini hanya dipenuhi oleh beberapa nilai dari sudut-sudut yang tidak diketahui. Contohnya adalah sin X, kosekan X sama dengan 1. Ini adalah contoh persamaan identitas karena dipenuhi oleh semua nilai X, di mana kosan X-nya ini terdefinisi. Sedangkan yang kedua yaitu sin X sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan bersyarat karena tidak dipenuhi oleh X sama dengan 1/4pi atau 1/2pi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan persamaan, bukan persamaan identik. Jadi kita akan membahas mengenai persamaan. Nah, ini adalah persamaan trigonometri sederhana. Jadi penyelesaian persamaan pertama yaitu sin X sama dengan sin alfa. X ini adalah elemen bilangan real. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan-hubungan yang berlaku pada perbandingan trigonometri sudut berelasi berikut. Jadi ini ada sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa. Ini kenapa 180 derajat? Karena sin di kuadran 1 dan 2 itu bernilai positif. Jadi ininya 180. Kemudian yang kedua, sin alfa ditambah k dikali 360 derajat sama dengan sin alfa. Nah, dengan menggunakan hubungan-hubungan di atas tadi yang A dan B, maka penyelesaian persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa dapat dinyatakan seperti ini. Jika sin X sama dengan sin alfa, X elemen bilangan real, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dengan K-nya ini adalah anggota dari bilangan bulat. Ini tandanya salah ya, harusnya Z. Catatan, X-nya ini adalah dalam derajat. Nah, kalau untuk X-nya dalam radian, ini rumusnya adalah ini. X sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan Pi dikurangi A ditambah K dikali 2pi. K-nya juga adalah anggota bilangan bulat. Nah, ini nilai pi sendiri itu adalah 180 derajat. Jadi kalau ini 2pi adalah 360 derajat. Nah, sedangkan untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos alfa, nah ini dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan-hubungan yang berlaku pada perbandingan trigonometri sudut berelasi. Nah, ini yang pertama hubungannya yaitu cos negatif alfa sama dengan cos alfa. Kemudian yang kedua, cos alfa ditambah K dikali 360 derajat sama dengan cos alfa.
Nah, dengan menggunakan hubungan-hubungan di atas, ya yang ini, maka penyelesaian persamaan trigonometri dari cos X sama dengan cos alfa dapat ditetapkan sebagai berikut, yaitu ini. Jika cos X sama dengan cos alfa, di mana X-nya ini adalah anggota bilangan real, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. K-nya ini adalah anggota dari bilangan bulat. Nah, ini adalah X bila X-nya ini dalam derajat. Sedangkan untuk X dalam radian, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 2pi. K-nya itu adalah sama, anggota bilangan bulat. Sedangkan untuk penyelesaian persamaan dari tangan X sama dengan tangan alfa, ini adalah ini. Jika tangan X sama dengan tangan alfa, X adalah elemen bilangan real, maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Sedangkan kalau dalam radian, X sama dengan A ditambah K dikali pi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita latihan soal. Nah, kita coba contoh soal yang pertama, yaitu sin 2x sama dengan sin 40 derajat, dimana x-nya ini adalah dalam derajat. Kemudian x-nya ini dalam interval x lebih dari atau sama dengan 0 atau x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya, ini kan ada dua penyelesaian. Yang pertama yaitu menggunakan ini, dan yang kedua adalah ini. Nah, sin 2x sama dengan sin 40 derajat. Nah, karena di sini kita akan mencari nilai x, maka sinnya ini kita bagikan dengan sin. Jadi hasilnya 2x sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Karena ini dibagi dengan 2 ya. Ruas kanan dibagi 2, ruas kiri dibagi dengan 2. Sehingga didapatkan X-nya sama dengan ini. Nah, kita masukkan nilai K-nya ini adalah 0. Untuk K sama dengan 0, X-nya yaitu 20. Karena 20 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 20. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya adalah 200 derajat. Nah, kalau K-nya sama dengan 2, itu hasilnya adalah lebih dari 360 derajat. Sedangkan di sini intervalnya X-nya itu adalah kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, yang kedua yaitu sin 2x derajat sama dengan sin 40 derajat. 2x sama dengan 180 derajat dikurangi alfa-alfanya adalah 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi 2x sama dengan 140 derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 70 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk K sama dengan 0, X-nya itu adalah 70 derajat. Sedangkan K sama dengan 1, X-nya adalah 250 derajat. Untuk K sama dengan 2, itu juga hasilnya melebihi 360 derajat. Jadi tidak usah ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 20, 70, 200, dan 250. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari
sin 2x sama dengan sin 40 derajat. X-nya pada interval X lebih dari atau sama dengan 0 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Lanjut soal yang kedua, yaitu cos 3x sama dengan cos 0. Jika X dalam interval X lebih dari atau sama dengan 0 dan X kurang dari atau sama dengan 2pi. Jadi X-nya ini adalah dalam radian. Maka yang kita pakai adalah ini rumusnya. Ini dan ini. Jadi cos 3x sama dengan cos 0 sama dengan 3x sama dengan 0 ditambah k dikali 2pi. Karena ini dalam radian ya. A-nya itu adalah 0 dan ini 2pi. Maka X sama dengan 0 ditambah k dikali 2pi per 3. Yang kedua, ini kita pakai ini X sama dengan negatif A ditambah K dikali 2pi. Jadi 3X sama dengan negatif 0 ditambah K dikali 2pi. X sama dengan negatif 0 ditambah K dikali 2pi per 3. Nah, karena ini nilai X-nya sama dengan A-nya ini adalah 0, maka berlaku untuk K sama dengan 0, X-nya 0. Dan ini K sama dengan 1, X-nya adalah 2 per 3pi. Dan K sama dengan 2, X-nya sama dengan 4 per 3pi. Nah, kalau yang ini untuk K sama dengan 0, X-nya adalah negatif 0. Nah, kan ini dalam interval X-nya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Maka ini tidak termasuk ya. Yang X sama dengan negatif 0. Kemudian untuk K sama dengan 1, X-nya ini juga sama, yaitu 2 per 3pi. Dan untuk K sama dengan 2, X-nya sama 4 per 3pi. Jadi himpunan penyelesaiannya dari cos 3x sama dengan cos 0 adalah 0, 2 per 3pi, dan 4 per 3pi. Nah, untuk soal yang ketiga ini adalah tangan. Tangan 2x sama dengan tangan 20 derajat. Nah, jika X-nya dalam interval X lebih dari atau sama dengan 0 dan X-nya kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, karena X-nya adalah dalam derajat, maka kita pakai yang ini. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, baik. Jadi ini salah ya, teman-teman. Jadi ini yang benar adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Jadi untuk tangan 2X sama dengan tangan 20 derajat, ini kita sederhanakan jadi 2x sama dengan 20 derajat ditambah k dikali 180 derajat. X sama dengan 10 derajat ditambah k dikali 90 derajat. Untuk k sama dengan 0, x-nya adalah 10 derajat. Sedangkan untuk k sama dengan 1, x-nya adalah 100 derajat. Sedangkan k sama dengan 2, itu nanti hasilnya adalah melebihi 180 derajat. Sedangkan di sini intervalnya adalah X-nya kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Jadi himpunan penyelesaian dari tangan 2X sama dengan tangan 20 derajat adalah 10 derajat dan 100 derajat. Nah, untuk persamaan trigonometri yang berbentuk sin X derajat sama dengan A dan cos X derajat sama dengan A, tan X derajat sama dengan A. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus mengubah bagian ruas kanan, yaitu A, dalam bentuk perbandingan trigonometri dasar. Nah, jadi sin X sama dengan A diubah dulu menjadi sin X sama dengan sin alfa. Begitu juga dengan cos X.
kita ubah jadi cos X sama dengan cos alfa dan tangen X sama dengan tangen alfa. Nah, contohnya yaitu sin X sama dengan 1/2. Nah, jadi sin X derajat sama dengan 1/2, kita ubah dulu 1/2 ke dalam bentuk sin. Nah, 1/2 ini kan adalah sin 30 derajat. Maka sin X derajat sama dengan sin 30 derajat. Kita sederhanakan, X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau nanti X-nya adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa mencari nilai X ini pada sin. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka X nya ini adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk yang X dalam derajat, sedangkan yang ini itu X nya dalam radian. Nah, sedangkan untuk cos X sama dengan cos alfa, X nya adalah ini X nya adalah dalam derajat, sedangkan kalau X dalam radian ini adalah rumusnya ini. Nah, sedangkan jika tangan X sama dengan tangan alfa, maka X nya sama dengan alfa ditambah K dikali ini adalah 180 derajat. Ini salah dalam penulisan, maaf ya teman-teman. Nah, ini X nya dalam derajat, sedangkan X dalam radian adalah X sama dengan A ditambah K dikali Pi. Nah, sedangkan untuk ini yang bentuknya sin X derajat sama dengan A, maka kita ubah dulu A nya ini menjadi sin X sama dengan sin alfa. Begitu juga yang cos, kita ubah dulu, dan tangan pun sama. Ya, cukup sekian pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya.